luar biasa. Nggak kapok. Hidup jamaah mana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya Allah limpahkan kepada kita, keluarga dan anak cucu kita, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Allah limpahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita, Allah cipratkan kepada kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Dengan sebab itu semua Allah selamatkan hakikat iman kita, Allah selamatkan keluarga kita, anak cucu kita, Allah selamatkan pula rumah tangga kita, dan Allah selamatkan pula hakikat imannya kita. Amin Allahumma. Jamaah yang amat abah cintai, nasihat demi nasihat sudah sering kita dengarkan, petuah demi petuah sudah sering kita pun dengarkan. Apalagi zaman sekarang, zaman apa, medsos, media sosial ya, medsos. Dengan mudahnya kita dapat mengakses apa yang kau inginkan. Bahkan ada yang namanya bah Google. Apapun yang kau inginkan di situ ada. Kamu ingin belajar bahasa apa, tinggal sebut aja. Bahasa Maduranya cukup kering, itu keluar ya. Ya. Jadi cukup kering tuh kalau bahasa Maduranya tuh cukup kering, kalau Indonesia tuh ikan gileh itu cukup kering namanya itu. Itu selalu ada. Jadi mudah untuk mendapatkan itu. Akan tetapi apapun nasihat yang kita dengarkan, kalau tidak disertai hidayah dari Allah, bagaikan air yang berada di daun talas, bagaikan air yang jatuh di daun, begitu jatuh tidak ada bekas, hilang begitu saja. Tapi walaupun hanya nasihat, nak, kalau kamu yakin kepada Allah, nak, dengan Bismillahirrahmanirrahim, kamu minta ini, minta itu, Allah akan kabulkan permintaanmu, nak. Kalau ini disertai dengan hidayah, kau mendapatkan hidayah ketika mendengar nasihat itu, maka ini akan menjadi sesuatu yang ilmu yang bermanfaat, menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena disertai dengan hidayah akan diamalkan. Betul tidak itu? Betul apa tidak? Jadi apapun nasihat, kalau tidak ada hidayah dari Allah, bagaikan air yang jatuh dari daun talas. Tapi walaupun hanya satu ayat itu nasihat, tapi kalau ada hidayah dari Allah, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah akan jadi amal yang soleh. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Siapa yang bisa memecah belah umat? Orang bodoh apa orang pintar? Orang pintar. Siapa yang bisa mencuri sampai triliunan, miliaran? Orang pintar. Orang bodoh tidak bakalan bisa korupsi sampai miliaran. Tidak bisa orang bodoh. Yang bisa orang pintar, walaupun yang bodoh ingin, cuma tidak tahu caranya. Cuma tidak tahu caranya. Betul? Yang bikin rusak hutan itu siapa? Orang pintar. Yang kerja orang
Jadi yang rusak hutan bukan orang hutan, tapi orang yang mager laut siapa? Jadi kepintaran yang tidak disertai dengan hidayah dari Allah ini akan bisa menimbulkan kerusakan. Tapi kepintaran yang disertai dengan hidayah yang didasarkan keimanan kepada Allah ini akan menghasilkan kemaslahatan yang luar biasa. Betul. Jadi semoga apa yang telah Allah berikan kepada kita, walaupun hanya pengetahuan satu ayat, semoga dijadikan hidayah oleh Allah sehingga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma. Hidup jamaah malaikat. Ada seorang santri mondok selama 50 tahun. Berarti sampai lebih tua dari saya berarti ya. Ya, lebih tua. Seumuran saya, lebih tua saya dikit. Saya kan 45, dia 50. Jadi beda nih. Jadi mondok kalau bicara misalnya kiainya ngajarin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kalau dia ingat Bismillahirrahmanirrahimnya, Alhamdulillahirabbil alaminnya lupa. Kalau ingat Alhamdulillahirabbil alaminnya, Bismillahirrahmanirrahimnya lupa. Itu sudah mondok 50, bayangin aja. Terus selama mondok ngapain gitu? Ya. Selama mondok apa dia cuma ngerawat kudanya kiai? Tukang nyari rum. Selama ngabdi kepada kiainya. Satu ketika dites sama kiainya tadi, suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alaminnya lupa. Begitu tidak hidup ingat Bismillahnya, Alhamdulillahnya lupa. Akhirnya, ya sudah Din, katanya kiainya, sepertinya ilmu yang kuberikan padamu sudah cukup. Capek ngajarin saya. Dulu nggak apal-apal. Bismillahirrahmanirrahimnya apal, Alhamdulillahirabbil alaminnya lupa. Nah, semua sudah koslap dari apa yang Allah berikan padaku. Sekarang pulang, amalkan ilmu itu. Apa yang telah kamu hafal, apa yang telah kamu bisa, amalkan itu. Nih kebekalan kamu, celurit. Celurit yang biasa buat. Ini mirip ceritanya saya waktu pertama mau ke Jakarta, dikasih celurit saya sama kiai. Didoain. Nih bawa buat nembas pohon yang nggak bisa tumbang. Saya nggak paham maksudnya itu ya. Yang jelas bukan untuk carok kan gitu ya. Celurit ya. Sama yang makruf itu. Saya tuh punya celurit. Nah maksudnya mau tak taruh di pondok satu ini kiai. Ini, ya udah kamu bawa, didoain sama kiai. Udah kamu bawa. Dulu pertama ke Jakarta bawa celurit. Jadi hampir sama ceritanya, tapi endingnya tidak sama. Satu ketika berangkatlah si santri tadi dengan bekal, dengan ilmu Bismillahirrahmanirrahim. Turun gunung dia. Sampai di tengah perjalanan dihadang oleh 7 ekor harimau. Takut? Tidak. Dia tak gentar. Dikelilingin oleh 7 ekor harimau. Dengan yakinnya ingat pesan gurunya. Nah, amalkan apa yang telah aku berikan. Mantap, netep, nancapkan keyakinan kepada nih celurit berbekal. Lalu dia pejamkan mata, baca Bismillahirrahmanirrahim, dilemparkan itu celurit, motor putus itu yang namanya kepalanya harimau. Luar biasa enggak?
Cuma dengan wah nggak pakai tirakat-tirakatan itu. Cukup dengan pengabdian yang tuh. Teruslah dia melangkah, berjalan sampai di tengah hutan. Dia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Nangis. Nah kalau suaranya perempuan nangis gimana ya? Gitu kan. Pokoknya suara perempuan sedang menangis. Dia cari di mana suara itu datang. Akhirnya ketemulah suara itu, ternyata seorang wanita cantik yang sedang menangis. Lalu bertanyalah si murid tadi, wahai Kisana, wanita yang aduhai, kenapa engkau menangis di atas pohon, duduk di atas pohon di tengah hutan sendiri? Dia cerita, ceritakanlah saya ini sebenarnya putri seorang raja. Cuma di dalam kerajaan orang tuaku ada seekor naga yang selalu minta korban, wanita gadis perawan. Jadi semua gadis-gadis perawan di kerajaan sudah tidak ada. Tinggal sayalah satu-satunya. Tinggal putri lah. Demi keselamatan rakyat kerajaanku, kerajaan orang tuaku, dan demi keselamatan kerajaan, maka saya yang siap rela untuk jadi korban mangsa daripada ular naga itu. Oleh karena itulah, wahai Kisana, katanya si wanita, cepatlah engkau pergi dari dekatku, karena sebentar lagi naga itu akan datang untuk menyantapku. Wah, entar dulu, nggak bisa begitu. Batinnya, cantik-cantik gini sayang dong kalau ditinggalin. Oh tidak, saya ingin tahu naga itu. Jangan, karena tidak ada seorang pun sakti yang mandraguna yang mampu melawan naga itu. Akhirnya dia tetap nunggu. Dan selama kemudian itu datang suara naga. Wush, jadi kayak kereta gitu. Wush, gitu. Kan kayak kereta itu. Wush. Cuma gak punya utang naga ini. Nah, utang dia ada dengan sendirinya, ya kan? Nah, setelah itu, begitu naga itu menyantap wanita itu, dia menghadap di depannya. Tunggu dulu, hai naga. Sebelum engkau menyantap putri ini, kau akan berhadapan dengan aku. Maaf ya. Akhirnya dia kembali lagi seperti yang ngadepin harimau. Dia pejamkan mata, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia lemparkan, set, muter dicurin, terus masuk ke mulutnya naga, terus muter, putus itu yang namanya leher kepalanya naga putus. Sehingga selesailah cerita sampai di situ naganya. Tapi yang santai kan belum selesai ceritanya. Naganya sudah tamat ceritanya sudah. Akhirnya terbebaslah putri itu dari terkaman naga, dan selamat pula lah kerajaan itu dari teror aja datang. Dia bawalah si sakti tadi menghadap kepada orang tuanya yang waktu itu adalah seorang raja. Diceritakanlah apa yang terjadi. Maka saat itu pula lah kemudian raja menikahkan dengan putrinya dengan santri yang cuma bicara Bismillahirrahmanirrahim. Modal bismil, tak perlu bawa kitab kepokan dia. Karena kalau kemana-mana bawa kitab gepok, seakan-akan siap, saya mau berdebat dengan siapa saja. Mau bahas masalah apa? Ayo, mau kitab ini saya siap. Tapi yang bismillah kan tidak ada persiapan apa-apa. Yang ada cuma Nah, begitu putus, kepalanya putus nyampe di mandi alit. Nah, ini ceritanya itu. Badannya ada di Watu Ulo, pantai selatan daerah Jember. Itu ceritanya antara Watu Ulo dengan
Bandiane. Di Bandian itu ada ini kepala batu kayak mirip kepala naga itu. Itu saya dapat cerita itu dari mana? Dapat dari Kiai Abdul Rauf. Itu adiknya Kiai Muhammad Taib Pacing. Karena yang cerita ini Kiai, saya percaya. Betul? Betul. Dan di situ juga ada pembelajaran, ada makna yang tersirat di dalamnya, bahwasanya manfaatnya sebuah ilmu bisa didapat ketika santri itu ngabdi dengan tulus. Betul enggak jamaah? Betul apa enggak? Banyak kiai hebat ngajinya cuma ngabdi. Yai As'ad, termasuk Yai As'ad, termasuk Yai Husnan, itu cuma ngabdi. Yai As'ad cuma ngajar rumput. Betul enggak? Wah, jadi hebat. Ada santri tetangga itu namanya As'ad. Kalau sama kiainya suruh ke barat, dia ke timur. Nah, sama kayak jamaah manakib, tidak sedikit dari jamaah manakib pada ngaji gak bisa. Tapi jangan ragukan soal keyakinannya jamaah manakib. Kadang yang kitabnya sudah melontok, kalah yakin dengan jamaah manakib. Buktinya, yang kadang yang awam-awam itu, walaupun hujan dia tetap berangkat, walaupun mulai muntah tetap dia berangkat. Tapi coba kalau yang alim, karena punya dasar dalil, nggak apa-apa, nanti dikotok juga bisa. Bener kan? Ini contoh. Kalau orang pintar pasti menghindar. Tapi kalau orang yang bodoh, begitu dia sudah nancep keyakinannya, suruh nabrak kereta ditabrak. Makanya hati-hati ya dalam memberikan masukan, apalagi kayak di sini. Ini cerita, ada satu yang bodoh sekali. Akhirnya santri ini ditugas sama gurunya. Gurunya sedang sakit tidak sembuh-sembuh. Mau saya ceritakan nggak ini? Sakit tidak sembuh-sembuh. Setelah kiainya itu habis nikah lagi. Habis nikah, belum sempat diapa-apain, kiainya sakit. Berarti masih ori itu. Belum dirayan, belum. Rayan, kalau mobil baru itu dia apa namanya? Dirayan dia, belum dirayan itu. Baru keluar dari pabrik. Masih ori. Segelnya belum dibuka karena keburu sakit. Jadi masih utuh, mujurnya masih utuh. Semua santri sudah berusaha untuk mendapatkan obat kiainya, tapi tetap kiainya tidak sembuh. Akhirnya kiai itu bilang sama santrinya, anakku, minta izin, ya. Minta izin kepada kiainya bahwa dia mendengar bahwasanya ada kiai yang bisa tahu apa penyebabnya kiainya itu sakit. Akhirnya diizinkan sama kiainya, izinlah kepada teman-temannya, diketawain itu sama teman-temannya. Mau kemana kamu bodoh? Yang pintar aja gagal, apalagi yang bodoh. Yang pintar saja gagal, apalagi yang bodoh. Makanya kalau ada orang bodoh diangkat derajatnya, ada yang pintar diiri. Ya, paham maksudnya? Jadi kalau yang bodoh ini diangkat derajatnya, kadang yang pintar tuh iri.
baru bisa ngaji alif ba ta saja sudah berlagu kan gitu. Soal derajat kan urusan Allah. Soal kemuliaan hina itu urusan Allah. Kaya miskin urusan Allah. Betul? Manusia tidak bisa menentukan kaya atau miskin, sebab itu sudah menjadi takdir ketentuan dari Allah. Betul? Akhirnya berangkatlah. Begitu dia berangkat, minta izin jalan, di tengah perjalanan ada yang memanggil-manggil. Assalamualaikum ya santri. Waalaikumsalam. Siapa ya? Tola tole, nggak ada orang. Coba jalan lagi. Assalamualaikum ya santri. Siapa? Saya santri. Siapa? Saya pohon kelapa. Apa? Sumur dulu ya. Saya sumur. Akhirnya apa? Santri jadi tahu bahasanya sumur. Yang jelas bahasanya juga kayak tadi ya. Tahu bahasanya sumur. Ada apa sumur? Santri, sampean mau kemana? Saya mau nemuin seorang kiai, mau menanyakan penyebab penyakit kiai guru saya, kenapa sampai saat kau tidak sembuh-sembuh. Kalau begitu tolong tanyakan juga apa sebabnya kok saya tidak keluar air. Baik, jalan lagi. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan ucapan assalamualaikum ya santri. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dicari nggak ada. Mau jualan lagi, assalamualaikum saya santri. Saya siapa? Pohon kelapa. Ada apa yang kelapa? Sampai hendak kemana? Saya akan menemui seorang kiai untuk menanyakan sebab penyakit guru saya. Kalau begitu tolong sampaikan juga kepada kiai itu, apa sebabnya saya kok tidak berbuah. Apa artinya saya pohon kalau saya nggak berbuah, nggak ada manfaatnya. Begitu juga sumur, apa artinya sumur kalau nggak keluar air, tidak bisa dimanfaat. Hanya sampailah ke rumah, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, tahu ayo masuk nak. Udah dikasih makan segala macam, hanya ngobrol. Ada perlu apa nak? Begini kiai, saya santrinya Kiai Fulan bin Fulan. Oh ya, ada apa? Kiai saya itu sakit, guru saya sakit kiai. Sakitnya kok tidak sembuh-sembuh. Itu apa sebabnya? Saya diperintahkan sama guru saya, apa sebabnya kok sakitnya guru saya tidak sembuh? Bilang ke kiai, istri yang baru dinikahi itu suruh ceraikan, suruh kasihkan orang, karena tidak cocok dengan istri yang baru dinikahi. Suruh kasihkan orang, suruh ceraikan. Padahal istri cantik kayak Hema Malini, tapi masih usia Hema Malini waktu usia 30-an, bukan usia Hema Malini usia sekarang. Nah, baik, tidak, katakan kerjanya kalau bu nyainya itu istrinya itu dikasihkan, diceraikan, dikasihkan ke orang, kiai masuk. Baik kiai, tapi maaf kiai, ada lagi saya titipan salam. Dari siapa? Dari pohon, dari sumur. Sumur itu salam, apa sebabnya kok dia nggak keluar air? Bilang di dalam sumur itu ada muka safah, ada terawangan, tembus pandang. Jadi orang kalau punya terawangan, punya muka safah tuh ilmu tuh kelihatan. Tamu masih jauh tuh kelihatan sudah. Orang punya muka, ada kertek orang juga tahu. Orang punya muka. Nah, kalau muka safah terawangan itu dikasihkan kepada orang, maka sumur itu akan keluar air. Ya sudah, itu ada lagi, ya satu lagi. Apa? Pohon kelapa juga titip salam. Kenapa pohon kelapa itu nggak berbuah-buah? Oh, bilang kepada pohon kelapa itu, di bawahnya itu ada berlian sebesar kelapa, sebesar kepala. Kalau berlian itu dikeluarkan, dikasihkan ke orang, maka kelapa itu bakal berbuah. Makanya coba kamu cari aja kelapa yang belum berbuah, tungguin kali ada berliannya di bawah. Ya, bawa kemari. Makanya jangan pohon kelapa, kali ada berliannya di bawah gitu. Nanti saya mau begitu ada yang nungguin bener gitu. Saya lanjut. Mau dilanjut ini? Ini makna ya. Jadi kalau ibadah ngaji itu ada pembelajarannya di situ apa? Nah,
Akhirnya pulanglah yang namanya santri. Sampailah di singkat cerita, sampailah ketemu dengan kiainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Engkau santri? Iya kiai. Injih kiai. Bagaimana nak? Kamu sudah ketemu dengan kiai di Madura itu? Sampun kiai. Sampun kiai. Bagaimana katanya kiai? Maaf kiai. Oh enggak. Pertama pulang berjalan ketemu dulu dengan pohon kelapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana santri? Saya sudah sampai dari kiai tadi. Terus bagaimana kata kiai? Apa sebabnya kok saya nggak berbuah? Hei kelapa, katanya kiai itu di bawahmu tuh ada berlian, intan berlian. Jadi intan berlian yang ya ada intan berlian. Kalau di bawahmu itu kau keluarkan, dikasihkan orang, itu kamu bisa berbuah. Hei santri, saya tidak butuh berlian. Apa arti berlian buat saya kalau saya hidup tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain? Saya ini pohon, saya kelapa. Saya tidak butuh berlian. Saya berbuah bisa bermanfaat untuk orang lain. Dalam pelajaran ini ya. Nah, tapi bagaimana saya cara ngasihkan ke orang? Wong di sini nggak ada orang. Sini di hutan. Katanya pohon kelapa. Loh, saya kan juga orang. Katanya santri. Iya juga ya. Ya sudah, tidak apa-apa buat kamu. Ya nggak apa-apa, saya juga orang. Keluarlah berlian itu. Dapat apa santri tadi? Dikasihkanlah sama kelapa kepada santri tadi. Pulang sudah bawa berlian. Padahal santri ini bodoh sekali. Saking bodohnya santri ini, kiainya bilang, nak saya kiai. Nanti kamar mandi itu kamu bersihin ya nak. Tempat mandi saya itu kamar mandi dulu kan kamar mandi pakai padasan itu ya. Ya pakai padasan terus pakai atap lah. Bersihin cuma nak. Alhamdulillah kayaknya pulang dari musolanya muruk, kamar mandi bersih total gitu. Dilata sama tanah. Saking bodohnya itu. Ini santri yang lagi patil, nah loh, kok dibersihin gitu. Panjenengan tahu katanya suruh bersihin ya. Iyalah bener lah, nanti dibangun lagi ya, baik. Saking bodohnya tadi itu. Suatu ketika kiainya bilang, Bin, Bu Nyanya nggak bisa ke pasar. Kamu ke pasar ya nak, wakilin Bu Nyanya. Bawa itu kuda, baik ya ke pasar. Sampai jam 1 siang baru pulang, kelaparan semua di pondok. Kok sampai siang, Bin? Kudanya susah dituntun kiai. Dah kamu naikin. Jadi dengan beritanya suruh bawa, bukan suruh naik. Saking bodoh. Karena ketulusan itulah. Akhirnya ketemu dengan siapa? Dengan sumur, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana santri? Sampai sudah ketemu kiai sudah. Apa katanya kiai itu? Di bawahmu tuh ada muka safa, ada terawangan. Kalau muka safa atau terawangan itu kau keluarkan, kau kasihkan ke orang, maka kamu akan keluar air yang begitu jernih dan sejuk. Loh, saya tidak butuh terawangan, saya tidak butuh muka safa, saya hanya butuh diri saya keluar air sehingga bisa manfaat untuk orang lain. Tapi ngomong-ngomong, di sini hutan tidak ada orang. Kalau saya keluarkan mau kasih ke siapa? Saya kan juga orang. Ya kasih ke saya aja. Jangan kalau begitu keluar dikasihkanlah ke santri tadi. Dapat apa sudah? Dapat ilmu. Kan ilmu itu sudah dapat terawangan atau buka sah, tembus pandang. Dapat ilmu, dapat makrifat juga itu sudah. Pertama dapat apa tadi? Intan berlian. Kedua sudah dapat terawangan buka sah. Sampailah di rumahnya kiainya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana nak saya kiai? Kamu sudah ketemu nak? Sudah kiai. Bagaimana kata kiai dan anak kiai? Mohon maaf sebelumnya. Saya menyampaikan apa disampaikan oleh kiai. Saya tidak mengurangi juga tidak melebihi. Kiai bilang panjenengan itu tidak cocok dengan Bu Nyai yang baru. Kalau Bu Nyai sampean ceraikan dan dikasihkan kepada orang, sampean bakal sembuh. Nah, apa artinya Bu Nyai cantik nak? Ingat kiai-kiai nih. Apa artinya Bu Nyai cantik nak? Apa artinya santri cantik? Apa istri cantik nak?
Kalau menghambat ibadah saya, menghambat perjuangan saya, tidak penting buat saya itu nak, katanya Kiai tadi. Dengan gara-gara bukunya yang cantik. Akhirnya, kalau begitu nak, saat ini juga Bu Nyainya saya ceraikan. Lalu aku nikahkan dengan kamu nak. Langsung tindakan. Tidak usah khawatir nak. Saya ikhlas dinikahkan dengan kamu. Bu Nyainya masih ori nak. Belum diapa-apain. Masih ada segelnya. Ya karena sudah dikasih Nyainya, mau nggak mau diterima sama. Akhirnya jadilah istrinya santri tadi. Sah itu. Setelah COVID itu jadi dapat apa? Dapat istilah dunia, dapat tiga-tiganya dapat. Harta dia dapat, ilmu dia dapat, ya. Orang berilmu bertahta dia sudah, benar. Harta, tahta, wanita dapat. Cantik lah, dapat dia. Di sini ada pembelajaran. Apakah santri itu mondok mengharap atau mondok abdi ke kiainya berharap Bu Nyai? Tidak. Atau mengharap istri cantik? Tidak. Atau ingin dikasih seorang istri sama kiainya? Tidak. Apakah dia ngabdi kepada kiainya berharap dikasih terawangan atau mukasabah? Tidak. Apa dia ngabdi bertahun-tahun kepada kiainya itu berharap emas intan berlian? Tidak. Dia tulus mengabdi lillah karena Allah. Yang ada dalam hatinya, bagaimana saya bisa menyenangkan guru saya ketika gurunya sakit, dia sedih, dia susah. Bagaimana kalau kiai nanti tidak ada? Siapa yang ngurus santri? Siapa yang ngurus jamaah? Yang ada nangis, yang selalu nangis. Sementara yang pintar-pintar sudah mereka-reka. Kalau nanti kiai mati, nanti kamu yang imamin di sana. Anak cucunya sudah mereka-reka. Kalau nanti abah mati, nanti yang megang itu kamu. Sementara santri ini tidak kepikir di situ. Gimana kalau sampai ini kiai nggak ada? Siapa yang ngurus pondok? Siapa yang ngurus santri? Siapa yang ngurus jamaah? Nangis setiap melihat kiainya sakit, nangis. Beda kalau orang pinter tapi tidak dapat hidayah, yang ada cuma iri. Melihat kiai itu sakit, kapan dia mati? Kapan dia mati? Betul nggak? Itu bedanya. Kalau yang iri melihat yang sakit diiriin, yang diiri itu sakit, jangan kapan dia mau mati. Kalau orang cinta, yang dicintai sakit, yang ada cuma nangis, nangis dan nangis. Kenapa? Takut kehilangan yang dicintai. Yang paling ditakutkan orang bercinta adalah kehilangan. Betul apa betul? Kehilangan yang dicinta. Harta boleh tiada, tahta boleh tiada, tapi jangan sampai cinta kita kepada Allah hilang karena harta, tahta dan wanita. Betul? Betul?